Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang. dan selamat malam. Selamat menonton. Selamat menonton. Ya. Kita tidak punya tagline, belum Tidak punya. punya. Kita akan membuatnya. Nanti kita akan membuat. Tetap ikuti kami. Oke. Ya, kembali lagi Sobat Alianzi di channel kami di Alianzi Official. Kita kembali dibahas anime. Ya, di mana kita membahas anime Oke. untuk Anda. Apakah Anda tidak ingin mengganti judulnya, Bro? Saya akan mengganti judulnya Oh. menjadi ngaji anime. Mengaji anime. Kenapa? Karena kita tidak hanya membahas anime, tapi kita juga memberikan sedikit-sedikit sentuhan agama, Ya. biar Anda tidak terlalu tersesat. Ada pahalanya. Ada babu-ibu pahalanya, ya. Oke, biar kita tidak lama-lama, kita akan langsung saja membahas episode 1 dari anime Mao ga Queen yang sudah kita bahas kemarin di prolog. Oke. Untuk ada yang belum melihat, silahkan lihat. Tonton sendiri ya. Tonton ya sampai habis. Lalu jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kami dapat AdSense Oke. dan kita menjadi lebih semangat dalam membuat video. Tapi saya ingatkan kembali, meski kita rekaman, tapi kita tidak lupa mematuhi prokes. Kita mematuhi prokes ya. Tetap pakai hand sanitizer. Anda jangan sampai meninggalkan prokes yang sangat penting ini dong. Ya, sambil pakai masker. Sambil pakai masker. Jadilah penonton yang budiman. Oh. Oke, langsung saja kita masuk ke episode 1 Mao ga Queen. Prolog, ada prolog di awal video. 2000 tahun lalu, negara para manusia dibinasakan. Hutan yang dihuni para roh dibakar menjadi abu. Para dewa-dewi pun dibunuh. Oke. Terdapat sesosok raja iblis yang ditakuti. Ditakuti. Dia menaklukkan semua makhluk dengan kekejaman yang luar biasa. Yang berani menentangnya hanya akan dimusnahkan. Ini orang sangat kuat sekali berarti. Sangat kuat sekali. Di awal sudah ditunjukkan bahwa dia bisa melawan semuanya. Oke. Siapakah raja iblis ini? Belum dijelaskan. Jelaskan. Biar Anda tetap menonton kami sampai akhir. Oke, lanjut. Scene berpindah menunjukkan burung hantu yang membawa surat berisi pemberitahuan pendaftaran Akademi Del's Gate. Apa itu Del's Gate, Bro? Del's Gate itu madrasah. Madrasah. Di kalangan kita namanya madrasah. Tapi lebih tepat kalau itu disebut SMK. SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. Kejuruan untuk menjadi raja iblis. Nah, Pilihan. iya. Tujuan dari SMK Del's Gate ini untuk mendidik calon raja iblis yang baru agar ketika menjadi raja iblis ini tidak korupsi dana bansos. Waduh. Sangat realitas sekali. Iya. Ban apa yang hilang? Bansos. Waduh. Jangan, Bro. Terlalu dark. Bakso. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi lalu disebutkan kalau di antara para calon murid ini ada generasi atau calon murid yang kemungkinan akan menjadi reinkarnasi dari sang raja iblis. Jadi Oke. mbok menawa. Oh ya. Syukur-syukur nanti ada raja iblisnya, gitu. Dididik ya kan. Dididik, Ya, oke. itu tujuan dari SMK Del's Gate. Scene berpindah di luar gerbang SMK Del's Gate. Oke. Lalu muncul judul Entrance Examination Day 1. Ini artinya kalau Anda yang belum tahu, Anda harus banyak berbelajar. Artinya adalah ujian masuk hari pertama. Oke. Kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Misha. Ini kayaknya dia juga ngisi formulir yang tadi belum. Sama kayak murid-murid lainnya berarti. Iya. Oke. Dia setelah mengisi formulir, dia datang untuk ikut ujian, ikut tes. Oke. Lalu di sini kita bisa dengar percakapan murid lain Oke. bahwa memang sejak dulu ujian itu bikin repot. Ya, semuanya bahkan di dunia nyata pun. Iya. Bahkan iblis pun merasa repot dengan ujian. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Jadi bedanya. ini kita yang mirip iblis atau iblis yang mirip kita. Apakah kita adalah iblis? Masa berdiri Anda? Lanjut, kemudian Mbak Misha ini ketemu sama Mas Anos. Ya, oke. Mereka juga sama-sama murid baru. Di sini kita bisa lihat kalau mereka berdua ini didukung sama orang tuanya buat masuk ke SMK Del's Gate. Ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua itu penting buat perkembangan anak, betul kan? Betul sekali. Betul sekali.
Kalau tidak ya orang itu tidak akan punya arah dan tujuan. Ya, tidak punya arah tujuan. Tapi kadang-kadang ada anak itu yang tidak punya orang tua tapi mereka bisa sukses. Ya, dia komitmen dengan dirinya Wah. sendiri. Untuk Anda yang masih punya orang tua, Nah, berusahalah semaksimal mungkin. berusahalah Mumpung semaksimal ada mungkin. yang membiayai Ya, dan mumpung sebagainya. ada yang mendukung. Jangan Anda malas-malasan disuruh mengerjakan tugas nanti Nanti dulu ya kan. Menumpuk di akhir. menumpuk di akhir orang tua Anda dipanggil ke sekolah. Jangan sampai terjadi. Oke. Lalu tiba-tiba si Anos sama Misha ini kan lagi jalan, enak-enak jalan. Tiba-tiba ada yang mengganggu, bro. Oh, ada yang mengganggu apa ini? Mengganggu jalan-jalan mereka, ada perusahaan hubungan orang. Perusahaan hubungan orang. Oke. Karena ini tadi kan mereka diantar sama orang tuanya kan. Terus tiba-tiba ada yang bilang ujian kau diantar. Wah. Di situ mau ujian apa jadi paket JN? Rasis banget, bro. Nyolot orang ini. Nyolot. Ternyata orang rasis ini namanya Mas Zepes. Mas Zepes. Mas Zepes, kalau Anda melihat ini, maaf diri Anda. Mas Zepes ini dari keluarga Indu. Keluarga Indu. Ya, itu nama marga. Marga. Oh. Zepes Al Indu ya. Iya. Tapi sayangnya ketika dia merasis seperti tadi, dia itu dicuekin sama si Anos sama Mbak Misha. Oke. Buat gitu aja kan. Iya, ini sangat relate seperti di dunia nyata bahwa seorang bangsawan, anak orang terpandang itu bawaannya pengen cari muka. Oh, iya. Seperti itu. Merasa dia adalah keturunan dari orang yang terpandang ya. Ya, terpandang maunya dipandang. Maunya. Sudah Tapi terjelas, ya. ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua, Tidak semuanya, tidak semua. Beberapa. Ya 90%. Ya kan kita semua kita nggak tahu bro. Ya, kita harus tahu diri, bro. Iya. Kita ini sama-sama menuntut ilmu, tapi Anda tidak boleh rasis seperti itu. Lalu karena kan dicuekin kan, marah dia. Ya. Anos dipanggil. Tapi setelah dipanggil, jawabnya Anos itu gampang. Saking lemahnya iman ente, saya sampai tidak tahu kalau ada ente di sana. Ini Terselubung oleh kegelapanmu mungkin. tersesat dia, bro. Iya. Marah dong si Zepes diomongin seperti itu. Karena saking marahnya dia itu sampai mau nyerang. Sampai menyerang si Anos ini. Iya, dia itu ngeluarin api ulang tahun, bro. Ulang tahun. Iya, api ulang tahun. Kenapa kok api ulang tahun? Iya. Karena sekali tiup langsung mati apinya. Langsung mati. Langsung mati. Ditiup sama si Anos. Kaget dong. Api gue Wah. sekali tiup mati. Sekali itu mati. Akhirnya dari sinilah muncullah kebencian si Zepes ini sama si Anos. Akhirnya ujian masuk pun dimulai, di mana ada beberapa ujian. Yang pertama ada ujian Baiwan 181, kemudian dilanjutkan ujian energi sihir, terus ujian intelektual. Ada beberapa macam untuk syarat masuk Nah, di SMK uji dulu ini ya. ya. Biar berkualitas, bro. Anda kalau tidak ada kualitasnya, kenapa diterima? Anda tidak layak mungkin di Tidak sini. layak. Anda cuma menghabiskan uang orang Ya, tua. memilih orang-orang yang berkompeten. Harus ada seleksi itu. Lalu dan 5 orang siswa yang lolos akan diterima jadi murid SMK. Oke, sekarang kita masuk ke arena. Di arena, wah ini ada keadaan yang sangat tidak boleh ditiru oleh sobat aliansi. Ini yang Baiwan tadi ya? Iya, yang Baiwan. Satu lawan satu, oke. Di mana di lapangan ini sudah membudaya sikap rasisme. Sikap rasisme di mana-mana. Contohnya yaitu di video itu waktu Kang Anos masuk arena, penonton itu wajahnya kecewa semua. Siapa ini? Merendahkan gitu ya? Merendahkan. Tidak terkenal. Sepertinya akan langsung kalah. Sepertinya ini orang sangat lemah sekali. Ya. Tapi pas musuhnya Anos masuk, semuanya langsung kayak, wah mantap nih orang. Langsung bergembira. Bergembira. Langsung seperti menyambut dia. Wah ini kayaknya menang nih. Dan kebetulan yang jadi musuhnya si Anos tadi yaitu si Mas Zepes. Orang yang ketemu di gerbang awal tadi. Sombongnya keluar lagi dong. Anjir. Si Zepes ini bilang, apa kau sebegitu takutnya gara-gara gak bisa kabur, bro? Wah, dijawab sama si Anos, aku cuma kasihan ente yang gak bisa labur lagi dari saya. Lagi-lagi si Zepes ini dikompor. Lanjut.
Kemudian Anos kayak ngasih serangan, tapi pakai serangan kata-kata. Jadi sihirnya itu dimasukkan ke kata-katanya. Oh, jadi seolah-olah apa yang dia ucapkan akan terjadi kepada orang itu. Kayak hipnotis. Oh iya, seperti hipnotis. Oke. Tapi si Zepes ini pakai atribut baju zirah anti sihir. Bro. Anti sih, berarti bisa menangkal semua serangan dalam bentuk kata-kata itu. Iya bisa, jadi nggak ngefek. Oh iya. Kemudian si Zepes juga bawa senjata pedang. senjata Namanya pedang Zefrid. Ini bisa ada apinya, bro. Bagus. Oh, bagus, hanya bagus ya. Bagus. Tidak kuat berarti. Bagus kalau ada mungkin saya pengen punya. Oh, gitu ya. iya. Mantap. Oh, Pedangnya itu efeknya bisa melipat gandakan kekuatan 10 kali. Sebentar, ini apakah termasuk kecurangan dalam bayuan pertarungan ini? Enggak, bro. Ini pertarungan ya terserah Anda mau bertarung seperti apa. Yang penting kalau Anda menang, Anda diterima. No rules. No rules. Yang penting Anda menang. Oke. Dah, nih Zepes kan ini pakai zirah anti sihir, pakai pedang untuk melipat ganda kekuatan, udah kayak nge-cheat dia. Iya. Lalu si Zepes ini nyerang Anos. Tadi kan pedangnya keluar api. Ya. Nah, lagi-lagi ditiup sama Kang Anos, mati itu mati api. lagi. Kaget dong Zepes. Wah, kok bisa gitu? Penonton pun juga kaget. Lalu si Anos ini bilang kalau ngelawan dia itu adalah sebuah kesalahan besar. Gitu. Padahal itu yang dia tidak minta sebenarnya. Iya, dia tidak minta. Terus si Anos ini kayak ngasih ultimatum bahwa dia gak akan bergerak, gak akan pindah posisi, gak akan pakai sihir, gak akan menyentuh Zepes, tapi bisa mengalahkan Zepes. Gila sekali. Gila sekali orang ini. Tapi si Zepes ini masih nggak percaya, kayak orang yang nggak percaya corona. Waduh. Tiba-tiba itu badan Zepes sudah kayak terkena hantaman besar, bro. Tiba-tiba secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Semuanya diam, tiba-tiba Entah dari mana entah dari serangan mana, itu. keluar darah. Ternyata si Anas ini pakai detak jantung untuk nyerang si Zepes. Bahkan baju zirahnya tadi tidak bisa menangkal kekuatan dari detak jantungnya Anos sendiri. Dengar detak jantung, setiap dengar itu badannya langsung hancur. Tercapik-capik. Iya, langsung melongo itu para penonton. Wah, si Zepes ini kenapa? Kayak kesurupan. Nah, tapi si Zepes ini pantang menyerah, bro. Ini yang harus kita apresiasi. Walaupun sombong, tapi dia itu pantang menyerah. Anda mungkin bisa ikut-ikut pantang menyerah itu. Baik sekali. Tapi lihat-lihat, bro, Anda pantang menyerah dalam kemaksiatan. Itu sama saja bohong. Sama saja bohong. Tidak menemukan sesuatu pada konteksnya. Iya. Lalu si Zepes ini menantang Anos buat bikin dia menyerah tanpa pakai sihir penekan dan meminta Anos untuk membuat perjanjian. Kemudian kita bisa lihat di sini ketika mereka membuat perjanjian, mereka memakai sihir yang namanya Zek. Dimana ini kayak sumpah itu, bro. Sumpah kalau di bahasa umumnya ya. Bahasa kita itu namanya sumpah. Dimana sumpah ini nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar Anda nanti disambar beledek, bro. Terkena karmanya sendiri. Terkena asapnya sendiri. Si Zepes ini pun mengejek Anos bahwa sampai mati pun dia nggak akan menyerah. Tapi sekali lagi bukan Anos namanya kalau nggak sangar. Sekali jentik jari si Zepes ini hancur tak bersisa. Songong amat. Kemudian si Anos ini pakai sihir Inggal. Dimana ini adalah sihir pembangkit. Jadi Zepes setelah ini mati, bro. Itu tidak tersisa. Sampai tidak tersisa. Lalu dibangkitkan lagi pakai Inggal. Iya. Terus penonton ini sampai terkejut karena sihir pembangkitan bukan sesuatu yang umum di masa itu. Tidak ada orang yang bisa menguasainya. Nggak bisa. Anas menjelaskan bahwa ketika dia menggunakan Inggal sebelum 3 detik, maka Zepes itu akan bangkit tanpa cacat. Seperti sedia kala. Seperti sebelum mati. Ini disebut aturan 3 detik di zamannya Anos. Tapi di zaman ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu Anos ini melakukan itu terus menerus. Inggal sampai berkali-kali sampai akhirnya si Zepes ini menyerah. Sampai menyerah ya. Gila, bro. Sekarang kita tahu siapa yang lebih nge-cheat. Tapi ini it's okay. Yang penting dia bisa masuk sekolah. Dengan cara apapun terus. Dengan cara apapun.
Akhirnya si Anos lolos dan Shin berpindah menunjukkan ujian selanjutnya yaitu ujian energi sihir. Energi sihir. Kayak ujian kayak tes pengukuran. Kayak tes gula darah. Oh iya. Kan ada nomornya. Ada angkanya. Angka-angkanya. Oke. Ada alatnya untuk mengukur energi sihir. By the way, ini Mbak Misha juga lolos. Oh, juga lolos yang Juga tadi lolos. di awal. Yang tadi di awal, tapi nggak diperlihatkan dia bertarungnya kayak gimana. Lalu saat menghitung energi sihirnya Mbak Misha, alatnya itu tertera angka 100.246. 100.000. 100 enggak tanggung-tanggung, Bro. Yang lain cuma 298. Si Misha. Iya, si Misha Oh, ini si Misha. nilainya 100.000, Bro. Yang lain ratusan, puluhan, dia ratusan ribu. Waduh. Oke. Tapi waktu si Anos itu tes, Oh, gantian. gantian si Anos itu angkanya tertera 0. 0. Tapi alatnya rusak. Alatnya langsung rusak. Alatnya langsung Ini rusak. menunjukkan kekuatannya Tidak terukur. Tidak terukur sudah. Sampai 0 gitu. Tidak bisa mengukur Tidak alatnya. bisa mengukur. Oke. Alatnya rusak. Hancur. Ya? Hancur berkeping-keping. Kemudian Shin berpindah ke ujian intelektual di mana peserta ditanya mengenai Raja Iblis Tirani. Raja Iblis Tirani ini sebutan Raja Iblis di zaman ini. Oh, di zaman ini. Ah. Oh, ya. Anos dan Misha pun bisa melewatinya dengan mudah karena Sekedar tanya jawab seperti itu. ya karena pinter kan, nggak seperti Anda yang mengulang terus. Lalu Shin berpindah setelah tes. Setelah tes. Pas pulang. Oh, pas pulang. Mbak Misha ini ternyata lagi menunggu Anos di luar. Karena tadi Anos sempat bilang sampai nanti. Sampai nanti. Ya. Akhirnya ditunggu deh. Oh, ya. Ini menunjukkan bahwa Anda harus menepati janji. Menepati janji dengan seseorang. Iya. Jangan Anda bilang besok kita ketemu ya, tapi Anda tidur. Malah tidur Anda. Kasihan teman Anda sudah di warung habis berapa porsi, Anda malah tidur. Lalu terus sama Anos, Mbak Misha ini diajak ke rumahnya buat ngerayain kelulusan mereka, kelulusan lolos tes tadi. Sudah dianggap lulus itu tadi. Sudah dianggap lulus. Seketika itu lulus. Karena cuma 5, Bro, orang. Oh, yang diterima cuma 5. Itu cuma 5 ya? Iya. Mereka mau makan-makan. Oh iya. Oke. Akhirnya mereka sampai di rumah Anos. Ini sedikit informasi. Mereka sampai di rumah Anos itu pakai sihir teleportasi. Oh, di mana ya? Tidak semua orang punya Tidak semua orang. Bagi Anda yang tidak tahu teleportasi itu kayak pintu kemana sajanya Doraemon. Langsung langsung berpindah. Nah, yang sihir ini dikatakan sudah menghilang sejak era mitologi. Sudah lama, 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang terakhir dipakai. Okay. Si Anos ini mantap, Bro. Iya. Bisa memakai sihir tempo dulu. Sihir lawas. Lalu kita diperlihatkan kalau keluarganya si Anos itu family friendly banget. Jadi sangat ramah tamah. Sangat ramah tamah sama tamu, sangat ramah tamah sama anak juga sangat ramah tamah. Ternyata orang tua baik. Orang tua baik. Ini bisa menjadi contoh bagi keluarga kita dan keluarga subscriber Aliansi Official. Jadi keluarga itu harus ramah kepada siapa saja, terutama harmonis, harus ramah kepada tamu. Oke. Bukan kalau tamu Anda datang, Anda usir, Anda maki-maki. Tidak baik. Tidak baik. Ya. Terus di sini kita bisa tahu kalau umurnya si Anos ini masih 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan sudah bisa lolos tes ujian masuk. Iya, setelah lahir dia udah bisa bicara, lalu pertumbuhannya sangat cepat. Benar-benar sakti, Bro. Sangat sakti ya, sangat sakti. Tidak seperti kebanyakan orang lain. Nah, kemudian mereka makan malam bersama dan si ibunya Anos ini kayak tertarik banget kayak sama si Misha ini. Oh. Ya, ada tanya-tanya, interview lah. Interview. Kayak mau kerja. Oke. Lalu scene berpindah ketika Anos ini mengantarkan Misha pulang sambil ngobrol. Misha ini bilang kalau orang tuanya itu selalu sibuk dan dia punya kakak yang berisik. Berisik. Seperti Anda ketika Anda benci sama kakak Anda. Tidak akur ya. Ya tidak akur, mungkin Anda golongannya si Misha ini. Lalu Misha juga bilang kalau Anos itu orangnya baik. Oh, Anos. Orangnya baik. Tapi Anos ini malah ketawa. Kenapa itu? Karena baru kali ini ada orang yang bilang kalau dirinya itu baik. Padahal dulu orang-orang itu sering berkata kalau hidupmu sama sekali tidak ada gunanya untuk dunia ini. Padahal itu. Iya.
Dari dulu orang membenci Anos, meremehkan, membencinya. Tapi di sini Misha menganggap dia orang baik. Lalu tiba-tiba kan mereka jalan, enak-enak jalan, tiba-tiba ada sihir penciptaan. Sihir penciptaan. Sihir itu bisa membuat kayak apalah bangunan-bangunan Apa yang bisa diciptakan. Oh iya. Di sini sihir penciptaan ini berbentuk arena. Bentuk arena. Kamu tahu Colosseum? Oh iya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul. Itu mengurung mereka berdua. Oh, si Anos dan Misha tadi. Ternyata yang menciptakan arena tadi adalah Raja Iblis Lurk-Indu. Raja Iblis. Raja Iblis. Bisa dibayangkan kuatnya Raja Iblis? Iya. Lurk-Indu. Indu ini tadi adalah keluarganya si Zepes. Marganya masih satu darah keturunan dari Zepes tadi ya? Karena si Lurk-Indu itu adalah kakaknya si Zepes. Di sini lagi-lagi rasisme sudah membudaya. Di mana darah keturunan Raja Iblis yang murni itu lebih dihormati daripada yang campuran. Sedangkan si Anos ini terlahir sebagai iblis campuran. Anos pun mengatakan bahwa Raja Iblis adalah orang yang menaklukkan semuanya dengan tangannya sendiri. Masalah darah tidak penting. Oh, tidak penting. Tidak penting. Yang penting Anda bisa melakukan apa-apa sendiri. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu bantuan. Marah dong si Leruk karena dihina. Kemudian mereka bertarung. Di scene pertarungan ini ada hal yang menarik. Jadi si Leruk ini kan menyerang Anos dengan sihir turun-temurun, namanya sihir Giras. Giras. Atau nama lainnya sihir asal mula. Oh iya, baik. Tahu kan bagaimana kuatnya? Oh, sangat kuat. Namanya saja asal mula. Asal mula. Tapi yang jelas di sini Anos tetap aman. Aman-aman aja dong. Karena sihir asal mula tentu tidak akan mempan pada asal mula itu sendiri, yaitu si Anos. Ternyata. Anos ini kan yang menciptakan sihir itu, bro. Jadi ya nggak akan mempan. Terus dari sihirnya sendiri, kenapa bisa mengenai dirinya sendiri? Pasti punya untuk menangkalnya. Pasti bisa menangkal. Akhirnya sudah bisa ditebak siapa yang menang. Nah, tapi si Anos ini memang menang, bukan sekedar menang. Oh iya. Kan si Zepes ini benci. Dibenci sama kakaknya. Oh, dibenci sama kakaknya. Kakaknya itu benci sama si Zepes karena si Zepes ini tadi kan kalah. Kalah nggak bisa masuk sekolah dengan kalah yang hina. Oh iya. Digini-gini kan, dipermainkan sama si Anos. Akhirnya kakaknya itu benci sama si Zepes. Ini berarti pangkat itu sangat dipandang di sini. Oh iya. Bangsawan terus. Bahwa kalau bangsawan harus dihormati, harus dihormati. Padahal orang itu sendiri tidak meminta bahwa dia ingin lahir di keluarga yang seperti apa. Iya, itu menunjukkan bahwa kita itu harus menghormati. Harus bersyukur juga. Menghormati orang lain. Kita harus bersyukur terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Lanjut. Selain mengalahkan si Lerok, Anos ini juga mengakurkan keduanya. Mengakurkan si Lerok sama Zepes. Dua-duanya ini akhirnya menjadi akur. Bisa seperti itu. Dan episode 1 ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Anos adalah sang Raja Iblis yang bereinkarnasi setelah 2000 tahun. Jadi sudah kita ketahui bahwa siapa si Anos ini adalah Raja Iblis yang bereinkarnasi. Terlepas dari kuatnya. Sangat kuat. Sangat kuatnya dari beberapa teknik yang bisa dia munculkan tadi. Ya, sedikit informasi itu Anos mungkin belum memakai setengah kekuatannya. Sudah bisa mengalahkan banyak orang dia. Tapi ya, untuk kelanjutan ceritanya silahkan tonton di part yang kedua. Di episode kedua selanjutnya ya, bro. Ini kita akhiri di di episode pertama dulu. Biar tidak lama-lama. Oke. Sekian dari kami. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyak, tonton sampai habis, dan ya apalah. Yang penting itu mendukung kita. Ya. Oke, sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 愛しき子孫どもよ、お前たちの始祖は帰ってきた。俺こそが暴虐の魔王、あのスポルディゴードだ。